Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Marcina. Guys, ini ada berita now terupdate tapi jangan nang ati nyelekit guys. Masalah apa? Ya, berita yang lagi viral. Masalah tempat duduk dari sosok wakil presiden dan presiden. Padahal sudah ada aturan protokolernya. Pertanyaannya, siapa guys yang ngatur? Jangan sampai ada yang bilang mic bocor. Jangan sampai juga bilang ada si. Kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Tapi kalau menurut saya ya guys ya, walaupun lara hati ya guys, Mas Gibran malah asik santai bersama rakyat Indonesia. Duduk lesehan, tidak penting, ora urus ya guys ya, walaupun di videonya terlihat sekali Mas Gibran seperti disamakan dengan para menteri, padahal wakil guys. Kelalen, padahal sampai minta ngemis 5 kali guys. Apakah ini yang namanya kacang lupa kulit ya guys ya? Tapi kata jubir dari istana ya guys ya, mereka kompak. Lah, kompak ini jagongnya duduknya orang barengan. Padahal harusnya Pak Presiden itu bangga, bersyukur pula. Karena apa? Kita baru melihat yang namanya wakil presiden bekerja. Sing wingi-wingi ke kepriwe, mok temene gerak sendingke, aduh capek. Dikasih yang jelas-jelas ya guys ya. Segar bugar, masih muda, dan kerja terus, malah seakan diajukan. Tapi tenang Mas Gibran, tenang. Karena apa? Yang sudah Pak Jokowi katakan, biarkan waktu yang mengujinya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, posisi duduk beliau berdua di acara kenegaraan itu udah ada pakem resminya. Harus sejajar dan berdampingan, bukan asal duduk di mana semaunya. Nah, kalau sampai kemarin posisinya dibikin berjarak dan jadi bahan adu domba, pertanyaannya, ini yang ngatur siapa? Masa nggak paham sama aturan UU dan SOP keprotokoleran? Atau emang ada oknum kreatif di balik layar yang kayaknya sengaja bikin jebakan visual? Coba deh tebak di kolom komentar. Kira-kira siapa gue? Rika-Rika pada ngerti apa ora gie? Mulai siapa? Jajal nek sing ngerti tulis nang kolom komentar. Soal apa? Gaswat gie. Jangan bilang yang mic bocor atau yang satu lagi ya guys. Kenapa ya? Wakil presiden duduknya disejajarkan dengan menteri dalam sidang kabinet. Mohon izin guys ya. Ayo kita kaji kawan-kawan secara undang-undang ya. Kita kaji dengan kebiasaan-kebiasaan yang lalu-lalu. Dalam undang-undang udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang protokol. Ya, teman-teman bisa baca sendiri itu. Ada urutan-urutannya. Kemudian kalau secara kebiasaan saya lihat, saya cari itu, saya riset dari zaman Megawati malahan saya lihat ya. Dari zaman Megawati, Gus Dur, SBY, itu selalu sampingan tuh dalam sidang kabinet. Nah, ini kok ini aneh ini ya. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Pasti. Kalau mungkin ada yang mengatakan bahwa Mas Gibran adalah pembantu presiden, sama menteri adalah pembantu presiden. Ya memang dalam Undang-Undang 1945 ya di pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa wakil presiden adalah pembantu yang membantu presiden. Tapi harus digarisbawahi.
wakil presiden itu bukan dipilih presiden, tapi dipilih oleh rakyat. Beda dengan menteri. Ngar. Kalau menteri bisa diberhentikan atau diangkat oleh presiden, begitu loh. Jadi ini anomali, bos. Ada apa sebenarnya ini? Pak Prabowo, ingat Pak, kami memilih Bapak karena ada sosok ini, ya. Karena ada sosok Mas Gibran. Ya Pak, perlu digarisbawahi Pak ya. Pada sidang kabinet guys ya, ini guys, ya. Mas Gibran didudukan sejajar dengan Menko Perekonomian dan menteri-menteri lainnya nih. Pokoknya kesini-sini menteri. Apakah ini habis manis sepadi buang? Guys, coba komen di kolom komentar. Pak Prabowo, tolong Pak, ini kejadian yang terakhir Pak ya. Tolong dihargai Mas Gibran. Nah, Mas Gibran sudah bersama-sama kita, bersama rakyat Indonesia memenangkan Pak Prabowo. Ya, tolong posisi Mas Gibran dikembalikan ke seperti semula. Jangan didudukan seperti ini Pak. Ya, biasanya kan berdampingan dengan Bapak. Sini Pak Prabowo, sini Mas Gibran. Kenapa ini? Ada apa? Coba dijawab. Ya, hargai posisi wakil presiden. Jangan disejajarkan begini dengan Menko-Menko. Ya, kami memilih Bapak itu karena ada ini, ada sosok ini. betul. Gitu loh. Ya, tolong Pak. Ini kejadian terakhir ini Pak. Ya, kita sangat menghargai Mas Gibran. Kalau seperti ini, Bapak sama aja tidak menghargai kita. Ya, tolong. Ini kejadian terakhir ya. Guys, coba komen di kolom komentar guys ya. Nah, di situ karena beliau ingin menjelaskan banyak sekali program, maka kemarin kalau saudara-saudara perhatikan, karena banyaknya program itu juga harus diikuti atau didukung dengan data-data, maka kemarin beliau kan menggunakan alat bantu namanya teleprompter. Nah, itulah yang kemudian kenapa menjawab pertanyaan yang secara layout, kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang selama kurang lebih 21 bulan diberikan kepercayaan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka. Sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang berhasil dicapai, dan tentunya diakhiri dengan bagaimana beliau menghendaki untuk kita di sisa semester yang kedua ini melakukan percepatan terhadap program-program prioritas yang masih harus kita kebut pelaksanaannya. Demikian. Jadi tidak ada kaitan dengan anggapan bahwa posisi presiden dan wapres tidak setara gitu ya Mas? Tidak ada, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami pada posisi kita sekarang sedang kompak-kompaknya, sedang semua berusaha keras mencapai apa yang menjadi garis dari Bapak Presiden, menjadi garis dari program kerja dan prioritas nasional semata-mata semua untuk kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu kita menyadari masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dihadapi oleh bangsa kita. Oh, kayak gitu ya guys ya. Jadi mereka lagi kompak guys ya. Lagi kompak banget gue. Sampai-sampai duduknya tidak bersamaan gitu. Lagi kompak, bisa orang bareng-barengan ya guys ya. Kan ono opo itu. Tapi lah nek bagine nyong ya guys ya. Mas Gibran sudah terbiasa seperti ini ya guys ya. Ora urus, ora penting ya guys. Nggak penting
maju duduk di depan bersama presiden. Karena apa? Saya yakin Mas Gibran lebih nyaman lesehan bersama rakyat Indonesia. Dan di sini kita akan lihat video aslinya. Nih guys, masih tetap aman ya guys. Karena apa? Masih jalan bersamaan. Cuman kita lihat ya guys. Nah, ini masih santai. Aman ya guys. Gimana nih sekarang? Oke, masih belum. Nah, ini guys yang membuat terus terang guys, hatiku larak guys. Saya terus terang sakit sekali melihat Mas Gibran dengan raut muka yang seperti ini ya guys. Walaupun tadi dari pihak istana menyebut mereka kompak. Ya, kalian sebagai rakyat Indonesia bisa menilai itu semua ya guys ya. Benarkah mereka kompak? Dan jika mereka kompak berarti siapa yang melanggar aturan protokoler negara Indonesia ya guys ya. Siapa kira-kira siapa guys. Tapi untuk Mas Gibran, tenang Mas Gibran, tenang. Karena apa? Biarkan waktu yang mengujinya ya guys. Tuh Chan, lara konyol guys, dilengki kok. Tenang Mas Gibran, tenang. Bapak Presiden guys. Teman-teman tahu nggak makna daripada kepala dan wakil? Itu bukan sembarang penyebutan ya, bukan sembarang penyebutan kepala dan wakil. Kepala itu adalah kepala, wakil itu awak dan sikil. Arti awak dan sikil itu badan dan kaki. Artinya kepala tidak akan pernah bisa berfungsi, tidak akan pernah berguna tanpa adanya sosok wakil. Betul. Jadi di sini saya ingin mengungkapkan rasa kecewa saya kepada Bapak Prabowo dan juga termasuk para pelaku protokoler yang mana mereka tidak menyediakan tempat yang sesuai dengan kebiasaan kepemimpinan di Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang, bahkan dari zaman kerajaan hingga saat ini. Di sidang Kabinet Paripurna kemarin ini mengecewakan bagi saya. Kenapa sih Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kok duduknya disejajarkan dengan para menteri, tidak duduk di samping Bapak Prabowo? Sebenarnya ada apa, Pak? Akibat Wakil Presiden tidak duduk sejajar dengan Presiden, malah disejajarkan dengan para menteri, akhirnya muncul banyak persepsi dari kalangan netizen. Betul. Seperti ini, dan kemudian juga seperti ini. Akhirnya kita mengulang dan mengingat masa lalu, Pak. Tanpa awak dan sikil, tanpa badan dan kaki, Pak Prabowo tidak akan pernah menang, Pak. Jadi tolong diperjelas dan berikan informasi kepada publik sebenarnya ada apa. Apakah ada makna tertentu sehingga dilakukannya seperti itu? Tolong diperjelas ya, Bapak ya, Pak Prabowo. Ingat sekali lagi, tanpa awak dan sikil nggak ada gunanya kepala. Kepala tok cuman menggelinding. Awak dan sikil inilah yang bekerja. Betul. Awak dan sikil inilah yang membantu semua, Pak. Ini Bapak harus bersyukur punya wakil, punya awak dan sikil yang aktif. Betul. Beda sama Pak Jokowi, punya awak dan sikil waktu itu nggak aktif. Diajak aktif sedikit kecapean. Ini loh semangatnya luar biasa, darah muda. Tapi seakan-akan disamakan kedudukannya dengan para menteri. Fahami lagi makna kepala dan wakil, Pak ya. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka. Saya sedikit kecewa. Assalamualaikum. Lihat ini. Pak Prabowo, lihat ini.
Anda sudah saya katakan berkali-kali, Anda tidak salah memilih Mas Gibran. Kita lihat sendiri ya guys ya. Mas Gibran apa kerja terus ya guys ya. Dan di setiap sela-sela pidatonya pasti menyebut ini ada aturan dan arahan Bapak Presiden. Seakan sekarang seperti tidak dihargai ya guys ya. Semoga saja apa yang dikatakan oleh jubir dari istana ya guys ya benar, mereka tidak ada apa-apa dan mereka kompak ya guys ya. Tapi pertanyaannya, kalau kompak kan biasanya bareng ya guys. Tapi it's no problem ya guys ya, orang masalah kue. Karena apa? Ya kesenangannya Mas Gibran kayak gini guys. Pak Jokowi, Mas Gibran, ya pada baik, ketiplek. Tidak suka aturan-aturan itu ya guys ya. Tidak suka protokoler ya guys ya. Mas Gibran sukanya terjun langsung bersama rakyat, menemui rakyat langsung itu. Kesederhanaan Wapres Gibran yang duduk lesehan bareng bersama warga sambil mengobrol menjadi sorotan publik. Kegiatan yang dilakukan dirinya sama-samakan seperti Bapak Jokowi yang selalu apa adanya dan sangat sederhana sekali, membuat warga Indonesia semakin mencintai Wapres ini. Fakta membuktikan ya guys ya. Mas Gibran ora senang jagung-jagung nang dubur kayak gue. Ora penting ya guys. Karena apa? Mas Gibran benar-benar bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk membantu presiden ya guys ya. Tapi setelah melihat video ini guys, yakin guys, lara hatiku guys. Tapi saya doakan kepada Mas Gibran, tenang saja Mas Gibran. Biarkan waktu yang mengujinya. Dan untuk Bapak Presiden Prabowo yang terhormat ya guys ya, jangan pernah ulangi lagi. Karena Mas Gibran juga dipilih oleh rakyat Indonesia. Besar kemungkinan pula Pak Prabowo menang karena ada Mas Gibran itu ya guys ya. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan sunyi kau melangkah tegar. Hujan fitnah tak buatmu gentar. Wapres kami, harapan negeri. Dalam badai tetap kau berdiri. Suara sumbang datang menghujat, tapi hatimu tetap kuat. Demi bangsa, demi Indonesia, kau terus melangkah tanpa kata. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, Wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Tak goyah, walau dicerca, pejuang tanpa banyak bicara. Visimu terang, langkahmu pasti. Bersama rakyat, kau ukir prestasi.
Mereka coba memecah belah, tapi persatuan lebih megah. Bersama kami satu suara untuk Gibran cahaya bangsa. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersuara bersama. Untuk Gibran, pemimpin masa depan, wapres terbaik, pilihan rakyat Indonesia. Biarlah mereka berkata, kami tetap setia menjaga. Bersama rakyat kita menatap masa depan, Indonesia maju di bawah wapres Gibran. Kami di sini, YouTuber Nusantara, bersatu hati, bersua bersama untuk